sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Salam saudaraku, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita hari ini, Jumat 29 Oktober 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang indah ini, hari yang penuh harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Jenderal Sudirman merupakan salah seorang jenderal atau panglima perang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Jenderal Sudirman mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi ia mampu melakukan perang gerilya, melewati banyak kesulitan dan penderitaan, memimpin pasukan Republik Indonesia dengan persenjataan seadanya, menghadapi pasukan Belanda yang memiliki persenjataan lengkap. Beliau memimpin perjuangan rakyat Indonesia dengan kondisi sakit-sakitan. Ia terkena TBC dan hanya satu paru-parunya yang berfungsi. Ia tidak kuat untuk berjalan lama, karenanya dia harus ditandu. Karena perjuangan Jenderal Sudirmanlah akhirnya Belanda merasa kerepotan dan terpaksa harus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak Indonesia. Dan pada akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Apa yang membuat kita salut dan bangga kepada beliau adalah bahwa beliau tetap memimpin pasukannya untuk bergerilya masuk keluar hutan dengan perlengkapan dan makanan yang sangat minim, walau beliau sebenarnya sedang sakit dan harus ditandu. Tetapi karena itulah akhirnya pasukan Republik Indonesia dapat melakukan perlawanan kepada pasukan Belanda. Oleh karena jasa-jasanya, hampir seluruh kota di Indonesia memiliki nama jalan Jenderal Sudirman. Dan jalan yang menggunakan nama beliau pada umumnya merupakan jalan-jalan utama yang penting dan strategis di kota-kota itu. Apa yang dapat kita pelajari dari Jenderal Sudirman? Yaitu bahwa ia memiliki semangat yang luar biasa dan tetap setia memimpin pasukannya hingga pertempuran berakhir. Ada satu tekad dan pengharapan Jenderal Sudirman dan pasukan Indonesia waktu itu, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan itulah yang menyemangati seluruh pejuang Indonesia, sehingga mereka tidak takut menghadapi penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Saudaraku, bukankah seperti itu juga yang seharusnya kita lakukan ketika mengiringi Tuhan? Pernahkah kita ingat sejak kapan kita percaya kepada Tuhan? Dan apakah kita pernah mundur atau kabur dari Tuhan? Hal-hal apa saja yang membuat kita menjauhkan diri dari kasih Tuhan itu? Paulus berkata bahwa seharusnya tidak seorang pun atau apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Setelah kita dibenarkan melalui anugerah Allah di dalam Kristus, kita dijadikannya warga kerajaan surga. Sehingga
siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus memberikan 7 contoh ekstrim, yaitu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Semua hal itu menggambarkan kematian. Namun kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pada waktu itu orang-orang Kristen di Roma mengalami aniaya berat dari berbagai pihak, antara lain dari orang-orang Yahudi yang menganggap kekristenan adalah ajaran sesat, dan dari penduduk kota Roma yang mendengarkan fitnah pejabat-pejabat kekaisaran Roma yang memandang orang-orang Kristen merupakan kelompok yang berbahaya, sebab hendak mendirikan sebuah kerajaan baru. Mereka tidak mau menyembah kaisar. Yang mereka sembah hanya raja mereka, yaitu Yesus. Dan orang-orang Kristen telah membakar kota Roma. Padahal Kaisar Nero lah yang telah memerintahkan pembakaran itu. Orang-orang Kristen mengalami keadaan yang sangat berat. Hak kewarganegaraan mereka dicabut. Mereka ditangkap, dipenjara, dimasukkan ke dalam kandang binatang buas untuk menjadi umpan. Mereka dibakar hidup-hidup, bahkan disalibkan. Memang itulah resiko kita mengiringi Tuhan. Mungkin saja kita harus menderita dan dianiaya karena Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa walaupun kita harus mengalami semuanya itu, kita akan dapat melewatinya dan akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Mengapa Paulus berkata seperti itu? Kita lebih dari pemenang karena walaupun kita dihadapkan pada kondisi sesulit apapun, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan Ia akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melewati hal-hal tersebut. Bahwa Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi semua orang yang setia hingga akhir. Jadi, apakah yang harus kita takutkan? Paulus mengajarkan jemaat Roma untuk mengarahkan mata hatinya kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan, sehingga mereka mampu menghadapi penindasan itu dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih yang tertuju kepada Kristus. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah ketika menghadapi penderitaan sedikit saja, kita sudah bersungut-sungut terhadap Tuhan? Dalam nas bacaan ini, Paulus mengingatkan kita, meskipun kita harus menanggung aniaya dan penderitaan, kita harus menanggungnya dengan iman dan pengharapan yang pasti, bahwa penderitaan ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh. Inilah iman Kristen yang dewasa, yang tahu risiko bahwa harus menderita bagi Kristus. Tapi di sisi lain tetap beriman dan berharap penuh pada janjinya yang selalu menyertai dan menguatkan kita. Kita memang tidaklah kebal terhadap pencobaan, tidak kebal terhadap penderitaan, namun kita dijanjikan kemenangan atas semua itu. Janji Allah bukanlah bahwa pencobaan tidak akan menyerang kita, tetapi bahwa pencobaan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu ini yang mengingatkan kami bahwa tidak ada satu hal atau apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Engkau telah menebus kami dan menyelamatkan kami dari kematian, sehingga kami memperoleh hak sebagai ahli waris kerajaan-Mu. Dan itu tidak akan direbut dari kami, baik oleh penderitaan, penganiayaan, pedang sekalipun. Sebab kami memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau selalu memberi kami kekuatan dalam menghadapi setiap penderitaan yang kami alami dalam hidup ini, agar kami tetap setia kepadamu. Kiranya pencobaan dan aniaya, bahkan kehidupan yang nyaman dan tentram sekalipun, tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan memberkati. Salam.